Saya juga pernah pas matiin keran, tahu-tahu ada suara. Oh, di basement itu karena sepi, saya itu ngelap-ngelap motor aja. Iseng kan, nah, ngelap motor itu juga sendiri. Pas lagi asik ngelap-ngelap motor, ada yang manggil belakang. Pak. Dia malah besoknya itu cerita, Pak, di rumah tante banyak banget katanya. Banyak apanya? Orang saya lapar rebus mie, nggak taunya banyak banget itu. Ada pocong, ada kuntilanak. Itu malam berikutnya itu mulai burung gagak datang. Burung gagak, tapi suara di genteng. Di genteng Bapak? Kayak mau ngerontokin genteng tuh. Akar-akar gitu? Nyangkar, kuak, kuak. Tapi genteng nggak ada yang rontok tuh. Tahu-tahu teriak-teriak. Bapak, bapak, bapak. Itu nunjuk di, dulu kontrakan saya kan nggak ada plafonnya. Jadi ada tiangnya itu masih kelihatan. Jadi Bapak selain cerita di apartemen ya Pak, jadi ada cerita yang lain nggak Pak? Oh iya ada. Waktu itu di tempat kontrakan ya. Oke. Di tempat kontrak. Itu awal mulanya itu tahun sekitar tahun berapa? Terus sama istri kondisinya lagi gimana Pak? Ya kurang lebih tahun 2000. Tahun 2000 ya Pak? Tahun 2000 itu saya ngontrak di daerah mana itu, Cipondoh ya. Itu ngontrak sama istri. Waktu itu asal mulanya istri saya itu hamil 8 bulan. Nah itu mulai ada nggak nyaman kan tidur malamnya. Makanya suatu malam juga tiba-tiba kok istri saya keluar sekitar jam 2 itu. Buka pintu, bunyinya krek, kalau pintu kontrakan kan bunyi krek. Saya bangun, loh, saya kejar di pintu. Kok istri saya nih mau keluar? Saya pegang tangannya kan. Kadang melihat saya datang juga nggak ada responnya gitu, pengen tetap mau keluar aja. Saya tanya, kenapa? Saya haus. Oh panas gitu ya Pak? Haus, kata dia bilang haus saja. Saya haus. Kok haus keluar Pak? Justru itu saya tanya kan, mau saya beliin air minum, saya tawarin, udah ibu di dalam aja, biar saya yang beliin kalau memang haus. Mau minum apa? Enggak, saya mau beli sendiri. Nadanya juga ketus seperti itu. Tapi aslinya biasanya nggak gitu? Enggak. Aslinya patuh banget sama suaminya. Masya Allah. Lanjut, Pak. Begitu maksa, akhirnya saya anter dong ke warung. Warungnya juga nggak jauh lah. Saya anter ke warung. Di warung itu minumnya begitu dapat teh botol itu, teh botol juga mintanya yang dingin. Begitu dibuka plek, wis. Aus Pak, benar. Kenapa? Aus. Iya haus, orang bilangnya juga haus. Itu nggak cukup itu, nambah lagi. Dua botol. Dua botol sama abangnya dibuka lagi. Minumnya bluk. Tapi abangnya nggak sadar loh kalau istri saya minumnya seperti itu. Abang warungnya itu. Udah, begitu udah selesai, pulang loyor aja, nggak dibayar, nggak apa itu di warung.
Akhirnya saya bilang dulu, Bang, ntar ya. Saya pulang dulu. Begitu nyampe rumah, nggak nawarin saya tidur dulu apa enggak, langsung plek aja di tempat tidur. Tidur? Udah tidur tuh, pulas. Besok pagi-pagi saya tanya, semalam kenapa? Ah, kenapa mas? Tidur semalam pulas banget gitu. Pulas bener katanya. Emang kenapa? Duh, ibu keluar itu beli teh botol emang nggak inget? Enggak, jangan nakut-nakutin. Oh. Gitu. Oh, jadi dia nggak sadar? Nggak sadar, nggak taunya. Udah tuh, oh ya udah, mungkin Ngelindur. bapaknya aja yang ngimpi. Oh. Saya ngalah dulu kan. Oke. Nah, itu malam berikutnya itu mulai burung gagak datang. Burung gagak Burung gagak, tapi suara di genteng. di genteng bapak? Kayak mau ngerontokin genteng tuh. Karena gitu. Nyangkar, kuak, kuak. Tapi genteng nggak ada yang rontok loh. Cuman suaranya aja. Kuak, kuak, jam 12 malam, jam 1 malam. Udah, sampai nggak bisa tidur saya. Itu jam 12-an. Nah, itu istri saya juga nggak dengar. Cuman saya tok yang dengar. Itu tetangga kontrakan juga nggak ada yang dengar. Yang denger hanya bapak. Padahal kan sebelah saya juga warung juga masih buka sebenarnya. Cuman nggak ada yang dengar. Dan begitu udah saya diemin aja. Saya tinggal tidur. Begitu jam 2 saya bangun, istri saya udah nggak ada di sebelah saya. Nggak taunya mondar-mandir tuh dari kamar mandi nyampe ruang tamu depan tuh mondar-mandir aja. Ngapain pak? Mondar-mandir doang. Tapi sadar? Nggak sadar, justru saya tanya, ibu kenapa? Nyari apaan? Malah dia kayak orang marah. Udah tidur? Dia bentak begitu. Tidur nggak? Loh, ya udah tidur bareng ya no. Tidur? Saya ditunjuk begitu, tidur. Habis ngomong begitu, di teras depan itu kan ada bangku panjang. Nah, dia tidur aja di situ. Tidur sendiri di situ? Tahu-tahu ngelemprek aja tidur. Nah, anehnya lagi, udah mulai adzan subuh kan. Ada yang ngaji tuh, Ya, kedengeran kan dari. Nah itu saya bangun ngeloyor aja ke tempat tidur, plek, nggak ngajakin juga nggak kan. Selama tadi bentak saya terus tidur plek, saya tungguin kan. Bapak liatin aja tuh? Saya tungguin aja, saya ranggul begini. Saya di bawah, dia di bangku panjang itu. Udah begitu denger ngaji mau subuh, tahu-tahu bangun aja, bangun ke tempat tidur. Sama, besok pagi lagi saya tanya, Semalam kenapa? semalam kenapa? Ah, nggak kenapa-napa, tidur katanya. Pulas bener tidur katanya. Oh, dari saya kan nanya lagi, emang kenapa? Enggak. Bukannya semalam tidur di balai situ? Ah enggak, jangan nakut-nakutin lah. Orang semalam saya pulas banget kok. Pulas banget. Oh ya udah, nggak apa-apa. Enggak, jangan nakut-nakutin. Enggak. Enggak. Mungkin saya aja yang agak ngelindur. Nggak apa-apa. Beneran Pak, nggak apa-apa? Enggak, udah nggak apa-apa.
Itu nggak cukup segitu. Pas malam itu berturut-turut terus itu. Malam berikutnya lagi ya sekitar malam apa ya? Waktu itu malam Sabtu, bukan malam Jumat, malam Sabtu. Istri saya dari sore memang tidur pulas. Tapi begitu jam 2, kayak orang kesurupan deh, buat tidur. Ngapain itu, Pak? Tahu-tahu teriak-teriak, Bapak, Bapak, Bapak. Itu nunjuk dulu kontrakan saya kan nggak ada plafonnya, jadi ada tiangnya itu masih kelihatan. Rangka-rangkanya masih kelihatan. Saya lihat begitu, kucing. Jadi saya bangunin lagi. Lihat apaan? Itu kucing. Lihat lagi. Wah, 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 wah. Aduh. Bingung saya. Ya udah, tidur. Tapi itu, Bapak ngeliatnya apa? Kucing. Tapi emang kucing bisa di atas gitu? Justru itu, kucing itu saya nyari galah kan. Oh, masa mau nurunin? Ada gagang sapu yang panjang. Saya togrok, nggak kena itu. Tapi nggak kena. Kayak nembus aja gitu. Tapi kelihatan jelas loh. Tapi kalau yang istri Bapak lihat apa? Katanya. Kepala nenek-nenek. Itu kepala nenek-nenek. Putih, panjang, tapi kepalanya aja. Badannya nggak ada. Jadi kalau nenek-nenek dia kayak mau marah gitu. Rambutnya panjang. Nah itu nggak cukup di situ aja, sebenarnya itu sampai anak saya lahir. Anak saya tuh tidur situ nggak bisa tidur kalau malam, Mbak. Habis maghrib nggak bakal bisa tidur, nangis terus. Tapi kalau siang nggak apa-apa. Tapi malam aja, habis maghrib aja, udah. Sampai subuh, Pak. Nyampe subuh nggak bakalan bisa tidur. Makanya begitu habis maghrib, saya ungsiin ke rumah saudara. Oh, pindah tuh jadi bayinya. Di rumah saudara juga ngontrak juga, cuman masih rapi lah, ada plafonnya. Nah, itu nggak taunya juga masih diikutin juga di kontrakan saudara itu, masih ada plafonnya. Itu kalau jam 12 malam, anakku nggak bisa tidur. Masih sama tuh kayak gitu. Anak saya nggak bisa tidur kalau saya tidur. Tapi kalau saya bangun, anak saya pulas. Oh, jadi ini harus ada yang jagain ya. Jadi di plafon saudara saya itu suara kucing. Kalau saya yang dengar suara kucing, wah, nyampe cakar kucing ini keluar nih. Plafon tuh jebol. Setahu saya plafon tuh jebol. Orang apa tuh cakarnya keluar begini-begini. Tapi ngeliat Bapak doang, apa yang lain? Saya doang, padahal di kontrakan saudara saya itu kan banyak juga yang tidur di situ. Dulu ada abang ipar, kadang mertua juga masih tidur di situ, ada ipar juga, tapi nggak ada yang denger loh. Tapi yang lebih herannya lagi, begitu paginya, tuh bekas lubang cakaran si apa tadi kucing tadi nggak ada. Oh, langsung nutup rapat aja gitu, Pak. Seperti biasa. Serem juga sih, Pak. Makanya saya mau cerita juga, takutnya orang nggak percaya aja. Tapi Bapak masih tinggal di situ sekarang? Apa udah pindah? Wah, sekarang udah pindah. Itu anak pertama, Pak? Anak pertama. Sempat dulu anak saya juga sakit juga sih. Sakit, akhirnya berobat kemana-mana. Sakit apa, Pak? Sakitnya itu sakit lemes saja. Lemes, nggak mau makan, nggak mau
Gerak? nggak mau minum susu. Nah itu paling minum susu dikit-dikit doang gitu, jadi lemes aja. Anaknya lemes, sebentar panas gitu. Nah itu udah. Tapi ke dokter nggak Pak? Ke dokter nggak? Ke dokter juga, tapi di dokter juga cuma dikasih obat apa ya kalau dulu mah, Antibiotik gitu. antibiotik kayaknya, tapi malah nggak ini juga, muntah dikasih obat itu muntah. Ini kalau anak kecil emang susah Pak kan minum obatnya. Akhirnya dicariin, kalau dulu kan macam orang pinter juga, akhirnya nggak mampu juga, tetap aja begitu. Akhirnya Kalau kita, kata orang pinter apa Pak? Kalau kata orang pinter apa? kalau kata orang pinter dulu juga nggak bilang apa-apa sih, cuman diobatin aja, udah suruh pulang kita. Terus Akhirnya ada saudara juga yang ikut gotong sendiri gitu kan, mau kemana nih anak nih biar cepat sembuh gitu. Tapi akhirnya begitu, akhirnya kita pasrah kan. Kita pasrah aja, kita diemin aja udah. Malah besoknya segeran. Sampai sekarang alhamdulillah anak saya masih. udah kenapa-napa. Tapi ya itu anak saya juga akhirnya cepat ngelihat yang begitu. Jadi Sensitif juga ya Pak? kayak tiba-tiba itu umur berapa ya dulu TK itu 7 tahun ya. Itu umur 7 tahun itu. Jadi kalau orang nggak tahu mungkin ini anak kenapa ya kok jalannya minggir-minggir nih. Umur 7 tahun itu anak saya tuh kadang-kadang kelakuannya aneh. Kadang ada orang jalan kita kok jalannya sampai miring-miring, kenapa? Ya nggak taunya kan begitu saya tanya, ada yang nongkrong tadi Pak situ. Nongkrong siapa? Itu Pak di pojokan tadi ada gitu, makanya saya minggir katanya. Oh apa itu? Ya begituan Pak katanya. Oh ya akhirnya kita paham aja lah, begituan apaan, ngaco aja. Pantesan kalau saya liatin, kalau ini jalannya tuh orang udah jalan enak-enak kok kadang-kadang melengos gitu loh. Jadi nggak taunya lurus ya, ngindarin Pak? itu. Tanah makhluk halus itu. Ada yang nongkrong tadi Pak situ Pak, ada. Nah nginep di rumah saudara juga pernah begitu. Ceritanya dia malam-malam lapar, rebus Indomie. Dia malah besoknya itu cerita, Pak, di rumah tante banyak banget katanya. Banyak apanya? Orang saya lapar rebus mie, nggak taunya banyak banget itu. Ada pocong, ada kuntilanak. Kok kamu nggak takut? Ya sebenarnya takut, cuman biarin aja, dia ngeliatin aja kok, diem aja. Itu yang di luar juga ada Pak, itu di luar pada deket pos ronda kan waktu itu. Deket pos ronda juga ada itu Pak. Oh ya udah. Tapi itu sekedar cerita anak saya aja, saya juga belum ini sih. Cuman ya itu tadi, kok nyampe anak saya udah gede nih, kayaknya kok Masih aja ya? masih terus aja diganggu. gitu. Tapi sekarang sih udah, mungkin juga mau cerita begitu mikir lagi kan udah dewasa. Jadi udah nggak cerita ke Bapak lagi ya? Ya kadang-kadang aja. Oke, jadi ada yang mau cerita lagi nggak Pak? Oh sementara ini nggak ada, itu aja dulu. Oke, udah cukup ya, berarti ya. Oke, terima kasih banyak ya Pak Denny udah datang ke sini jauh-jauh dari Tangerang untuk cerita buat teman-teman cerita misterius ini. Oke, terima Banyak kasih. ya Pak ya, kurang lebihnya mohon Sama-sama. maaf dari saya pribadi dan teman-teman kru semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.